Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut tebal, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Desa itu terkenal karena berbagai misteri dan legenda yang menakutkan. Bima, yang sejak kecil tertarik pada hal-hal aneh dan teka-teki, sering menyelinap keluar di malam hari, mencari sesuatu yang bisa memuaskan rasa ingin tahunya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar lemah di langit yang kelam, Bima menemukan sebuah peti tua terkubur di hutan terlarang di pinggir desa. Peti itu dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang tidak dikenalnya. Ketika Bima membuka peti itu, dia menemukan sebuah gulungan tua yang berisi peta dan sebuah teka-teki yang ditulis dengan tinta merah darah. Jika kau ingin membuka pintu menuju kekayaan abadi, selesaikan teka-teki ini atau hadapi kutukan abadi. Tertantang, Bima memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta tersebut. Peta itu menuntunnya ke reruntuhan kuil kuno di puncak bukit yang terlupakan. Dikelilingi oleh pepohonan mati dan angin yang menderu, kuil itu tampak seperti tempat yang ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Di tengah kuil, terdapat sebuah altar besar dengan batu hitam pekat yang dipenuhi ukiran simbol-simbol gelap. Bima melihat bahwa di sekitar altar itu terdapat banyak jejak kaki yang sepertinya sudah lama sekali. Di batu hitam itu terukir sebuah teka-teki yang tampak lebih rumit daripada yang sebelumnya. Teksnya berbunyi, di mana matahari tak pernah terbit, di sanalah kunci tersembunyi. Tetapi waspadalah, bagi yang mencari, ia akan kehilangan lebih dari yang dicari. Meskipun merasa takut, Bima terobsesi dengan teka-teki tersebut. Dia mulai mencari petunjuk di sekitar kuil dan menemukan sebuah lorong rahasia yang mengarah ke bawah tanah. Semakin dalam ia menyusuri lorong tersebut, semakin gelap dan pengap udara di sekitarnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Setelah berjalan cukup lama, Bima tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi bayangan. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah patung besar yang menggambarkan sosok makhluk dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah pintu besi dengan kunci yang besar. Bima mendekati pintu itu dan mengetahui bahwa kunci yang ia cari ternyata berada di dalam mulut patung tersebut. Namun, saat ia mencoba mengambil kunci itu, matanya melihat sekelibat gerakan di sudut ruangan. Bayangan-bayangan di sekitarnya tampak hidup dan mendekatinya perlahan-lahan. Dengan cepat, Bima menarik kunci tersebut dan mencoba membuka pintu besi itu. Namun, saat ia memasukkan kunci ke dalam lubang, pintu itu tidak terbuka. Sebaliknya, ruangan tersebut mulai bergetar, dan dari dindingnya muncul makhluk-makhluk kegelapan yang tampak mengerikan. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat ke arahnya, dengan mata berkilauan dan taring yang tajam. Bima mencoba melarikan diri, tetapi pintu yang dia masuki sebelumnya telah tertutup rapat. Dalam kepanikan, ia ingat bahwa teka-teki itu memperingatkannya tentang kehilangan lebih dari yang ia cari. Tiba-tiba, dia terbangun di tempat yang berbeda, sebuah ruangan kecil dengan dinding yang tampak bergerak. Ruangan itu terasa dingin, dan napasnya terlihat dalam udara yang membeku. Ia menyadari bahwa dinding-dinding itu bukanlah batu, tetapi kulit makhluk hidup yang terus bergerak seolah-olah bernapas. Di tengah ruangan itu, Bima menemukan sebuah cermin tua yang retak. Saat dia mendekati cermin itu, bayangannya terlihat kabur dan terdistorsi. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak sendiri, tersenyum dengan senyum menyeramkan yang tidak ia lakukan. Bayangan dalam cermin itu mulai berbicara, suaranya serak dan menakutkan. Kau telah terjebak di sini selamanya, seperti semua yang datang sebelumnya. Tidak ada jalan keluar. Bima merasa darahnya membeku mendengar kata-kata itu. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, Bima mencoba mencari jalan keluar dari ruangan itu. Tapi setiap kali dia mencoba membuka pintu, dia kembali ke titik awal, seolah-olah ruangan itu berputar tanpa henti.
Setelah berkali-kali mencoba, Bima mulai kehilangan harapan. Suara-suara dari dinding mulai tertawa, menikmati penderitaannya. Bima merasa dirinya mulai kehilangan akal sehat. Suara tawa itu semakin keras dan menusuk telinganya. Saat Bima merasa hampir menyerah, ia melihat sebuah pintu kecil di sudut ruangan yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu tampak seperti harapan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, dia membukanya dan menemukan lorong panjang yang gelap di belakangnya. Bima menyusuri lorong itu dengan hati-hati, merasa bahwa sesuatu sedang mengawasinya. Lorong itu terasa semakin sempit dan udara semakin pengap, seolah-olah dindingnya mulai menekan tubuhnya. Di ujung lorong, Bima tiba di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh cahaya merah yang berasal dari lantai. Di tengah ruangan itu, sebuah sosok berdiri, tertutup jubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari lantai muncul lingkaran yang dipenuhi simbol-simbol aneh. "Selamat datang di akhir perjalananmu," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan mengancam. Bima merasakan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu melanjutkan, "Kau telah mencari kekayaan, tetapi hanya kematian yang menunggumu di sini. Teka-teki yang kau pecahkan adalah jalan menuju kehancuranmu sendiri." Sosok itu menghilang, meninggalkan Bima sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba, lantai di bawahnya mulai retak, dan dari celah-celah itu muncul tangan-tangan kegelapan yang mencoba menariknya ke dalam jurang. Bima berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan itu. Tapi semakin keras dia berusaha, semakin kuat tangan-tangan itu menariknya ke bawah. Akhirnya, tubuh Bima tenggelam dalam kegelapan, dan dia menemukan dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah ruangan gelap dengan dinding yang dilapisi cermin, tetapi tidak ada bayangan yang tercermin di dalamnya. Bima merasa dirinya seperti bayangan, tubuhnya semakin transparan dan tak nyata. Tiba-tiba, cermin-cermin itu mulai menampilkan bayangan makhluk-makhluk mengerikan yang mendekat dari segala arah. Makhluk-makhluk itu menyatu dengan bayangannya, menjadikan Bima bagian dari mereka. Dengan setiap langkah, dia merasakan dirinya berubah, kehilangan kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Bima kini menjadi salah satu dari makhluk-makhluk itu, terjebak dalam cermin tanpa akhir, hanya bisa mengintai dunia luar melalui bayangan. Dia tidak bisa lagi merasakan apapun selain keinginan untuk menakuti dan menghancurkan siapapun yang mencoba memasuki dunia cermin itu.